Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Pada hari ini, seperti biasa, kami akan mengumumkan tentang perkembangan penyakit COVID di Provinsi Sumatera Selatan. Kami ingatkan juga bahwa virus ini sesungguhnya tidak ada obatnya, sehingga dengan tidak ada obat dan virus ini akan menjadi tidak kuat manakala daya tahan tubuh kita yang kuat. Kita akan menjadi sakit apabila daya tahan tubuh kita lemah dibandingkan kekuatan virus. Oleh karena itu, tingkatkanlah daya tahan tubuh kita dengan makanan-makanan yang bergizi, banyak makan sayur dan buah, cukup istirahat, banyak beraktivitas fisik atau olahraga, dan tidak stres. Karena dengan demikian akan menambah imunitas kita, atau yang dalam bahasa sehari-hari kita menambah stamina, daya tahan tubuh kita terhadap perlawanan yang apabila ada virus masuk ke dalam tubuh kita. Dan dengan demikian apabila kita terinfeksi virus, boleh jadi kita mengandung virus tapi tidak menderita sakit, sehingga akan mengurangi beban rumah sakit apabila kita dirawat. Oleh karena itu, tingkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga dengan daya tahan tubuh yang baik kita akan terhindar dari penyakit virus ini. Walaupun terinfeksi tapi kita tidak menjadi sakit. Itulah yang dapat kami sampaikan, supaya kita perhatikan, kita patuhi, kita jalani secara bersama-sama. Karena dengan bersama-sama lah kita bisa menghentikan penyebaran virus ini di tengah-tengah kita, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai ini, agar kita bisa kembali ke aktivitas yang normal lagi. Selanjutnya kami akan mengumumkan tentang perkembangan virus penyakit COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020 sebagai berikut. Jumlah ODP 5.314, itu adalah jumlah total yang dari bulan Januari sampai sekarang. Dan ODP yang telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 3.965 orang. Kemudian ODP dalam pemantauan sebanyak 1.349 orang. Kemudian PDP atau pasien dalam pengawasan, jumlah keseluruhan sebanyak 373 orang. Dan telah selesai dalam pengawasan sebanyak 173 orang. Proses pengawasan atau yang masih di rumah sakit sebanyak 200 orang. Kemudian sampel yang dilakukan pemeriksaan di Balai Laboratorium Kesehatan berjumlah 2.274 orang, yang terdiri dari OTG 1.808 orang, PDP 453 orang, ODP 113 orang. Jumlah sampel yang positif dari kemarin hingga hari ini total menjadi 521. Itu total 521, karena dari jumlah itu kita sudah banyak juga yang sembuh. Kemudian jumlah sampel yang negatif sebanyak 272 orang, dan masih dalam proses pemeriksaan sebanyak 1.581 orang. Jadi kita sampel mengalami penurunan dari kemarin. Dari kemarin data sebanyak 1.722, sekarang di 1.500-an dalam satu, artinya hampir sekitar 200 orang telah dilakukan progres pemeriksaan. Mudah saja kapasitas laboratorium kita semakin baik. Kemudian untuk yang kasus positif hari ini, karena sudah
hari kemarin tidak ada penambahan, dan hari ini ada penambahan kasus sebanyak 63 orang, dan semuanya adalah transmisi lokal yang terdistribusi di 3 kabupaten kota, yaitu Ogan Ilir, kemudian Kota Palembang, dan Ogan Komering Ilir. Sumbangan di Kota Palembang sebanyak 47 kasus, kemudian di Ogan Ilir sebanyak 14 kasus, dan Ogan Komering Ilir 2 kasus. Dan untuk kasus konfirmasi sembuh belum ada penambahan, mudah saja karena yang dirawat sudah banyak yang mulai perbaikan. Kita tinggal menunggu hasil laboratorium, mudah saja akan lebih banyak juga yang sembuh ke depan. Kemudian kasus yang meninggal, kita mengalami penambahan 2 orang, yaitu 1 dari Kota Palembang, kemudian 1 dari Kabupaten Banyuasin, sehingga total meninggal kita menjadi 15 orang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Perlu kami ingatkan bahwa untuk yang meninggal kita masih dalam batas normal, dalam artian masih di angka 2,4%. Artinya secara global angka untuk yang meninggal ini berkisar antara 2 sampai 4%. Artinya di angka tersebut untuk kasus di Provinsi Sumatera Selatan masih dalam batas yang normal dilihat dari angka yang meninggal secara global. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kedisiplinan kita bersama kita bisa untuk menghentikan penyebaran virus ini. Wassalam, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.